Rekan-rekan semua, saya juga ingin menyapa juga untuk, narasumber kita, apakah sudah hadir? Untuk Dokter Vina, selamat pagi, Dok. Pagi Kak Juanda, bisa terdengar Oke, ya? sudah hadir ya. Oke, terdengar, Dok. Oke, tunggu sebentar ya, Dok, ya. Nanti kita akan memulai sesi dengan Dokter Vina ya, Dok. Oke, selanjutnya Dokter Putri, selamat pagi, apakah sudah terhubung dengan kita? Selamat pagi, Dokter Putri, apakah sudah terhubung? Oke, sepertinya belum ya. Baik. Dokter Putri, nanti akan, masuk ke dalam ruang Zoom kita karena mungkin, beliau sedang ada kegiatan ya. Baik rekan-rekan semua, eee, kita langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk ke narasumber kita untuk menyampaikan materinya. Tetapi sebelumnya kita rehat sejenak terlebih dahulu. Iya, rekan-rekan semua, masih di acara CPAP Non-Invasive Method. How do you for now? Ya. Rekan-rekan semua, baiklah kita akan mendengarkan materi dari narasumber kita yang pertama yang akan menyampaikan pengalamannya tentang bagaimana sih cara, penata laksanaan CPAP pada pasien-pasien yang beliau, apa ya, beliau tangani ya, bisa dikatakan beliau tangani dan kebetulan beliau juga sudah hadir di tengah-tengah kita, tadi kita sudah sapa beliau juga. Tapi sebelumnya saya akan bacakan CV beliau terlebih dahulu. Ya, rekan-rekan bisa dilihat ini adalah, narasumber kita yang pertama, di mana Dokter Vina merupakan lulusan dari subspesialis, anak ya, khusus untuk neonatologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 2024 ini. Kemudian saat ini beliau bekerja di Divisi Neonatologi Departemen Anak Fakultas Kedokteran Universitas Udayana atau Profesor Dr. I Gusti Ngurah Rai General Hospital. Ya, baik, ini dia Dokter Vina. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi Kak Juanda, Oke, Dok, udah siap untuk berbagi ilmu, Dok? berbagi pengalaman. Mungkin Berbagi ilmunya nanti pengalaman ya, Dokter baik. Putri yang lebih banyak, guru saya Dokter Putri yang berbanyak berbagi ilmunya lebih dalam Iya. nanti Dokter Putri. Oke, semangat ya, Dok, ya. Oke, Iya. Dok, emang untuk, masalah CPAP ini masih sering sekali sih, Dok, kita temukan ya, mau itu di rumah sakit besar, apapun ataupun rumah sakit kecil untuk masalah, respiratory distress dan kita harus, penata laksanaannya dengan CPAP itu masih sangat sering, terlihat sekali ya. Sehingga memang, itulah tujuan kami untuk mengadakan kegiatan ini nih, Dok. Nah, dengan harapan nih nanti, rekan-rekan nih, Dok, setelah kegiatan ini bisa, menambah ilmu mereka sehingga apalagi untuk yang di daerah ya, Dok, ya, mungkin seperti tadi di Papua itu juga mungkin keterbatasan atas informasi-informasi tentang CPAP ini. Nah, ini adalah salah satu, jembatan kita nih, Dok, untuk, teman-teman yang ada di, daerah-daerah. Baik, Dok, waktu kurang lebih, untuk dokter menyampaikan, materi atau berbagi ilmu dan pengalamannya itu kurang lebih 1 jam dan nanti kita lanjutkan dengan sesi diskusi ya, Dok? Baik, terima kasih Kak. Ya, baik, saya persilakan, Dok. Terima kasih Kak Juanda atas waktu dan kesempatannya. Selamat pagi, Selamat Assalamualaikum. pagi. Assalamualaikum, Om Swastiastu, salam sejahtera, salam namo buddhaya. Kepada peserta webinar yang saya hormati dari Sabang sampai Merauke, izinkan saya memperkenalkan diri sekali lagi. Saya Vina Paramita, asal dari Bali, dari Rumah Mmm, Sakit Ngurah Denpasar, dari Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
Pada pagi hari ini izinkan saya sharing sedikit pengalaman saya selama bekerja di Bali karena saya baru saja pulang sekolah dari Jakarta. Selama saya bekerja di Bali untuk sharing pengalaman saya bagaimana pengalaman saya menggunakan CPAP ini untuk menangani bayi prematur. Mungkin agak sedikit berbeda dengan apa yang saya dapatkan karena kan termasuk daerah yang agak perifer ya kalau di Bali maksudnya tidak sama dengan agak terbatas juga tidak sama waktu dengan waktu saya sekolah di Jakarta yang semuanya tersedia mungkin apa modalitas pemeriksaan ataupun apapun itu. Jadinya mungkin agak mirip-mirip untuk daerah kita di perifer gitu ya. Izinkan saya untuk sharing sedikit pengalaman saya untuk beberapa kasus. Mungkin ada 3 kasus yang saya sharing di sini. Mungkin nanti kita bisa berbagi pengalaman juga dengan para peserta di sini. Bagaimana pengalaman para peserta webinar di sini dengan menggunakan CPAP dalam penanganan bayi prematur ataupun bagaimana kendalanya dan mungkin nanti akan di wrapping secara teoritis oleh guru saya sendiri atau guru kami, Dr. Putri Maharani. Baik, izinkan saya share screen. Ya, apakah sudah terlihat ininya? Sudah dok, sudah terlihat dok. Ya, udah ya. Ya, saya akan membawakan beberapa kasus. Ada 3 kasus yang akan saya bawakan. Ada 2 kasus yang berhasil menggunakan CPAP dan ada 1 kasus yang gagal CPAP. Yang pertama, tentunya kita mau yang bagus-bagusnya dulu ya, yang berhasil dulu ya. Jadi yang kasus yang pertama, ya, kasus yang pertama, bayi Nyonya ME jenis kelaminnya laki-laki, asalnya dari NTT dengan usia gestasi 29 minggu 3 hari dengan berat lahir 1.150 gram. Diagnosisnya dengan bayi Veripreterem 29 minggu dengan bayi berat lahir sangat rendah 1.150 gram sesuai masa kehamilan dengan respiratory distress syndrome. Konseling antenatal yaitu diagnosis ibu dengan G3 P1A1 usia gestasi 29 minggu 3 hari, bayi tunggal hidup, bekas SC 1 kali dengan letak lintang, ibu dengan superimpus preeklamsi dengan gambaran berat, dengan HELP syndrome, Mississippi kelas 2 dengan membaik dengan risiko cedera janin. Ibu ini memang sudah rutin kontrol di RS Murah dan rutin dengan pemantauan dari veto maternal kami. Jadinya memang sudah diedukasi baik-baik jika ada keluhan segera datang ke rumah sakit sehingga memang pada saat itu memang ibunya datang dengan keluhan sudah dengan HELP syndrome saat UGD didapatkan USG-nya letak lintang, tunggal hidup, plasentanya difundus, DJJ-nya baik, TBJ-nya 1.100 gram. Untuk faktor risiko infeksi tidak kami dapatkan, faktor risiko non-infeksinya hipertensi, selain itu jantung, DM, dan asma disangkal. Untuk hasil laboratorium ibu sebelum dilakukan SC didapatkan WBC-nya sedikit meningkat dengan peningkatan neutrofil. Albuminnya sedikit menurun, hipoalbuminemia, dan pada UL-nya didapatkan protein positif 3. Kemudian untuk pemberian antenatal kortikosteroidnya sudah mendapatkan injeksi dexamethasone dosis lengkap selama 2 hari. Kemudian bayi lahir secara SC Sito pada pukul 11 dengan letak lintang dengan ketuban jernih, lahirnya menangis lemah, tonus ototnya lemah,
eh, terdapat sianosis dan tidak ada lilitan tali pusat. Di usia 0 menit, bayinya menangis lemah, bernafas, tetapi tonus ototnya lemah dan sianosis. Di situ kami lakukan langkah awal resusitasi, kami letakkan di bawah radian warmer, kemudian dibungkus dengan plastik, dipakaikan topi, segera diberikan stimulasi, dan diposisikan kembali. Kami pasangkan probe suhu dan pulse oximetry untuk menilai dari heart rate dan usaha nafas. Di usia 1 menit, bayinya menangis, merintih, tonus ototnya masih lemah, heart rate-nya terbaca lebih dari 100 kali per menit, saturasi oksigennya belum terbaca di pulse oximetrinya, namun sudah tampak retraksi dada dan nafas cuping hidung. Di situ langsung kami berikan dengan bantuan nafas CPAP dengan menggunakan tipis resusitator yang pada infant warmer dengan PEEP kami mulai dengan PEEP 7 dengan pemberian FiO2 21%. Kemudian kami evaluasi di usia 3 menit, bayinya menangisnya masih merintih, tetapi retraksi dadanya masih. Kemudian heart rate-nya sudah terbaca 160 kali per menit, saturasinya sekitar 60 sampai 65%, suhunya tercapai di 36,5 derajat Celcius. Kemudian sebelum setting CPAP-nya dinaikkan tentunya harus dievaluasi juga tetap apakah benar perlekatan CPAP-nya, kemudian posisi bayinya, apakah ada obstruksi lendir atau tidak. Baru karena semuanya sudah clear dan bayinya tetap terdapat retraksi dada dan saturasinya tetap tidak tercapai, maka kami putuskan untuk menaikkan settingan CPAP-nya, PEEP-nya menjadi 8 dan FiO2-nya menjadi 30%. Kemudian di usia 5 menit tersebut, bayinya masih menangis merintih, retraksi dan nafas kuping hidungnya mulai ada perbaikan, warna kulitnya sudah mulai kemerahan. Kemudian di suhunya 36,7 derajat, kemudian saturasinya mulai tercapai di usia 5 menit sekitar 85 sampai 90%. Settingan CPAP tersebut kami pertahankan dengan PEEP 8, kemudian FiO2 30%. Di usia 7 menit, bayinya masih menangis merintih, merintihnya perbaikan, kemudian retraksinya berkurang, nafas cuping hidungnya juga berkurang, warna kulitnya kemerahan, kemudian heart rate dan saturasi tercapai, settingan CPAP-nya PEP dipertahankan, tetapi karena saturasinya sudah tercapai, FiO2-nya kami turunkan perlahan dari 30 menjadi 25%. Di usia 10 menit, bayinya mulai menangis kuat, tidak ada merintih, retraksi dadanya minimal, kemudian nafas cuping hidungnya tidak ada, warna kulitnya kemerahan, kemudian heart rate-nya juga baik, saturasinya 95 sampai 97%. Setting CPAP tersebut kami pertahankan dengan PEP 8, FiO2-nya 21%. Dan di usia 15 menit, kami siap untuk mentransport bayi tersebut dengan single nasal prong ke ruang NICU. Karena saat ini kami belum memiliki ventilator transport seperti yang uh, sebelumnya kalau di RSCM mungkin sudah ada ventilator transport. Tetapi di RS Ngurah kami baru baru amprah, jadinya kami hanya menggunakan untuk transportnya menggunakan single nasal prong, tetapi tetap menjaga bagaimana kaidah dari stable sebelum mengirim bayi tersebut ke ruang NICU. Adapun persiapan stabilnya dari sugarnya kami evaluasi, sugarnya baik, temperaturnya tercapai, RW-nya clear, dan bayinya terpasang single nasal prong karena dengan single nasal prong dan maaf, jadi ini dengan single nasal prong pakai PEP FiO2-nya 21%. Ini dengan kami memakainya dengan MixSafe. Kemudian CRT-nya baik, kemudian rencana laboratoriumnya mengevaluasi septic marker, ronsen torak, dan edukasinya
edukasi orang tua dengan kondisi bayi dan rencana perawatan di NICU. Kemudian dari pemeriksaan fisik didapatkan berat badan lahirnya 1.150 gram, kemudian panjang badan lahirnya 36 cm, kemudian lingkar kepalanya 27, kesannya sesuai masa kehamilan. Ini pemeriksaan penunjang dari ronsennya, didapatkan pengembangan dadanya cukup baik, kemudian dan tidak terdapat kesannya hanya seperti gambaran HMD grade 1. Kemudian ini pasien dipasangkan CPAP di ruang NICU, tampak nyaman dengan pemasangan CPAP yang dengan prong yang sesuai, kemudian ukuran dari topi yang sesuai dan tidak terlalu ketat. Kemudian ini merupakan video tampak retraksi pada pasien itu minimal, retraksi dadanya bahkan hampir tidak tampak, retraksinya minimal. Kemudian pasien posisinya juga tampak nyaman, posisi dan perlekatan prongnya juga baik. Kalau mulutnya di sini diusahakan sih mulutnya tertutup sehingga bubble CPAP-nya dapat bekerja dengan optimal. Kemudian posisi nestingnya juga baik dan terdapat penyangga bahu sehingga airway-nya tetap terjaga baik. Ya, ya, ya. Mungkin ini dari kasus pertama dari kami, yaitu dari bayi yang very preterm, BBLSR. Bayi ini baik, sekarang masih menggunakan CPAP, namun apa namanya tekanannya PEP-nya sudah mulai diturunkan. Saat ini sudah dengan PEP-nya di 5. Ya, ini untuk kasus yang kedua. Ini bayi Nyonya WN, laki-laki di Denpasar dengan usia gestasi 33 minggu 1 hari dengan berat lahir 1.810 gram dengan diagnosis moderat preterm dengan BBLR dengan kecurigaan respiratory distress syndrome juga. Ya, untuk kasus yang kedua, dari diagnosis ibunya G5P1A3 dengan 33 minggu 1 hari tunggal hidup dengan bekas SC 1 kali dengan bayi letak kepala, riwayat obstetri buruk dengan bayinya mengalami fetal tachycardia. Ibunya dengan DHF dengan warning sign. Kemudian USG terakhir saat kontrol saat di UGD didapatkan DJJ-nya 170 kali per menit. Kemudian faktor resiko infeksi ada, yaitu ada demam sejak 3 hari sebelum masuk rumah sakit. Kemudian faktor resiko non-infeksinya disangkal dari penyakit jantung, diabetes, ataupun asma, itu disangkal. Kemudian hasil laboratorium ibunya terdapat trombositopeni, kemudian HB-nya terdapat anemia sedang, kemudian trombositnya terdapat trombositopenia dengan NS1-nya positif. Kemudian UL-nya kesan normal. Pemberian antenatal kortikosteroidnya tidak mendapatkan injeksi, ibunya tidak mendapatkan injeksi dexamethasone. Untuk riwayat resusitasi bayi baru lahir, di mana bayi laki-laki lahir secara situ, ibunya dengan GA karena terdapat penurunan dari tekanan darah ibu dengan DHF dengan warning sign. Bayi lahir letak kepala dengan ketuban jernih, lahir menangis, tonus ototnya cukup, sianosisnya ada pada ekstremitas, tapi tidak ada lilitan tali pusat.
saat usia 0 menit, di mana bayi bernafas, ada menangis merintih, tonus ototnya cukup, ada sianosis pada ekstremitas, dilakukan langkah awal resusitasi, kami letakkan di bawah radian warmer, dihangatkan, distimulasikan, kemudian diposisikan kembali sambil dipasang probe suhu dan puls oximetri. Di usia 1 menit bayi masih menangis merintih dengan tonus ototnya cukup, sianosisnya berkurang, heart rate-nya terdengar lebih dari 100 kali per menit, saturasi oksigennya belum terbaca, namun tampak retraksi dari dinding dada. Kami mulai berikan CPAP dengan tipis resusitator pada infant warmer, dimulai dengan PEP 7 dengan FiO2 21%. Pada saat usia 3 menit dengan kami evaluasi dengan pemberian CPAP tersebut, bayinya tampak menangis kuat, retraksi dadanya masih ada, tetapi sudah berkurang dari sebelumnya, dan heart rate-nya terbaca 166 kali per menit, saturasi di menit ketiga tercapai, dan suhunya 36,3. Tampak juga kain yang kami pakai untuk resusitasi itu tampak basah, sehingga setting CPAP kami pertahankan karena sudah retraksi dadanya kesannya berkurang, kemudian saturasi tercapai, namun hanya suhu yang tidak tercapai, sehingga kain setting CPAP-nya tetap kami pertahankan, tetapi suhunya saja yang kami naikkan, dan kain handuk yang kami gunakan untuk melapisi tersebut kami ganti. Kemudian di usia 5 menit, bayinya tampak menangis kuat, retraksinya minimal, kulitnya kemerahan, heart rate-nya berkisar di 150 sampai 160 kali per menit. Kemudian suhunya sudah baik, 36,6 derajat, saturasinya tercapai 90 sampai 95%. Setting CPAP-nya masih kami pertahankan dengan PEP 7 dengan FiO2 21%. Kemudian di usia 10 menit, bayi menangis kuat, retraksi dadanya tidak ada, nafas cuping hidungnya tidak ada, warna kulitnya kemerahan, dengan heart rate dan suhu serta saturasi tercapai, sehingga bayi kami siap transfer ke ruang perawatan NICU dengan tentunya juga dengan kaidah dari stable tersebut. Kami evaluasi gula darah, temperatur, RW, breathing, blood pressure, dan rencana evaluasi laboratorium dan edukasi orang tua. Pada pemeriksaan fisik kami dapatkan berat badan lahir bayinya 1.810 gram, dengan panjang badan lahirnya 44 cm, lingkar kepalanya 31 cm. Kesannya sesuai masa kehamilan di usia 33 minggu. Ini merupakan gambaran ronsen toraknya, juga tampak pengembangan dadanya baik, namun kesannya terdapat reticulogranular patch, kecurigaan sesuai dengan gambaran HMD, kemungkinan grade 1. Ini merupakan gambaran video penggunaan CPAP saat bayi di ruang perawatan NICU. Ya, di sini tampak sekali bayi nyaman dan tenang. Retraksi dadanya juga di sini tampak minimal. Kemudian topi yang dikenakan juga ukurannya tampak tidak sempit ataupun tidak longgar, sehingga perlekatannya baik. Kemudian nasal prongnya juga baik perlekatannya, eh, dan posisinya juga baik, sehingga menghasilkan bubble yang baik. Kemudian karena refleks isapnya juga ada, dan untuk menenangkan bayi kami berikan pacifier, sehingga eh, mulutnya bisa tertutup dan bayinya menjadi tenang juga. Kemudian nestingnya juga baik, dan penyangga bahunya juga ada, sehingga RW-nya tetap terjaga. Kita lanjut untuk kasus yang ketiga. Ini bayi yang ketiga
bayinya paling besar, tetapi bayinya yang paling gagal. Ini bayi yang ketiga, bayi RMK dengan jenis kelamin laki-laki, alamatnya di Denpasar, usia gestasinya 35 minggu 5 hari dengan berat lahirnya 31 3.150 gram dengan diagnosisnya late preterm infant dengan large gestational age dengan transient tachypnea of newborn dan kecurigaan juga dengan RDS. Dari diagnosis ibunya, bayi ini lahir dari ibu G4P2 A1 usia kehamilan 35 minggu 5 hari, tunggal hidup, bekas SC 2 kali, letak kepala, ibunya dengan KPD 6 jam, dan kecurigaan janin besar. Kemudian faktor resikonya untuk faktor resiko infeksinya tidak ada keputihan, tidak ada demam, hanya ada KPD lebih dari 6 jam. Kemudian tidak ada anyang-anyangan ataupun gigi berlubang. Faktor risiko non-infeksi, ibunya obesitas, namun untuk penyakit DM, asma, jantung ataupun hipertensi disangkal. Kemudian hasil pemeriksaan laboratorium ibu dari pemeriksaan darah lengkap dalam batas normal, dari pemeriksaan kimia, GDS sewaktunya tampak tinggi saat diperiksa di IGD yaitu 180. Bayi ini tidak mendapatkan, ibunya tidak mendapatkan antenatal kortikosteroid. Saat lahir, bayi ini lahir secara SC dengan letak kepala, ketubannya jernih, lahirnya segera menangis, tonus ototnya kuat, tampak hanya sianosis pada ekstremitas, tidak ada lilitan tali pusat. Kemudian saat usia 0 menit, bayinya menangis kuat, tonus ototnya baik, sianosis pada ekstremitas. Kemudian kami letakkan di bawah radian warmer, dikeringkan, dihangatkan, diberikan stimulasi, kemudian diposisikan kembali. Kami evaluasi dengan pemasangan probe suhu dan pulse oximetri. Di usia 1 menit, bayinya setelah dihangatkan tampak menangis kuat, tonus ototnya baik, kulitnya kemerahan, heart rate-nya juga lebih dari 100 kali per menit, tidak ada retraksi dan saturasinya belum terbaca. Di usia 3 menit, bayinya menangis kuat, tonus ototnya baik, kulitnya kemerahan, retraksi dada tidak ada, heart rate-nya baik 145 kali per menit, saturasinya 90%, suhunya di 36,6 derajat, dan karena bayinya stabil, dengan saturasi dan heart rate yang tercapai, kami rencanakan transport ke ruang transisi dan akan diobservasi untuk kondisi klinis bayi. Bayinya dilakukan pemeriksaan fisik, didapatkan berat lahirnya 3.150, panjang badan 48, lingkar kepalanya 34 cm, di mana kesan bayi ini besar masa kehamilan. Setelah dilakukan observasi di ruang NHCU, di mana 45 menit setelah bayinya lahir, bayi dilaporkan ke saya mengalami nafas cepat dan merintih disertai dengan retraksi dada serta saturasinya swing-swing. Dilaporkan oleh perawat didapatkan heart rate-nya 160 kali per menit, RR-nya 65 sampai 70 kali per menit dengan saturasi O2 85 sampai 90%. Saat itu suhunya terjaga 36,7 derajat. Kemudian kami berikan CPAP dengan PEEP 7, flow 8 LPM dengan FiO2-nya kami mulai dengan 30%. Kemudian kami evaluasi 5 menit setelah pemberian CPAP tersebut, takipnu dan retraksi dinding dada masih menetap. Kemudian saturasi terkadang masih belum tercapai, masih swing-swing dengan heart rate 156 kali per menit, RR-nya 78 kali per menit, SpO2-nya berkisar 88 sampai 90% dengan suhu 36,7 derajat. Kemudian setting CPAP dinaikkan menjadi 8, FiO2 40%. Berikut merupakan video dari
video dari bayi saat sudah dilakukan pemasangan CPAP dengan PEEP 8 dengan FiO2 40%, masih didapatkan retraksi yang kita lihat pada video ini, retraksinya masih tampak jelas, retraksinya sedang, kemudian respiratory rate-nya berkisar antara 60 sampai 80 kali per menit. Kemudian sianosisnya sudah perbaikan dengan pemberian oksigen, air entry-nya menurun, kemudian terdengar suara merintih jika dengan menggunakan stetoskop. Down score-nya totalnya adalah 5, sehingga bayi ini termasuk moderate respiratory distress.